Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Amanullah. Di sini saya sebagai moderator dan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil jurnal yang sudah kita kaji, yaitu screening fitokimia dan analisis kromatografi lapis tipis ekstrak tanaman patikan kebo Euphorbia hirta L yang ditulis oleh Putu Era Sandi Kusuma Yuda, Erna Cahyaningsih, Nilo Putu Yuni Winariati yang berasal dari Akademi Farmasi Saraswati Denpasar. Baiklah, di sini saya tidak sendiri ya, di mana saya ditemani dengan rekan saya, Dita Dalbi Najib, Amartya Ramadan, Anisya Mirul, Gibran Ahsan, Muhammad Lutfi yaitu saya sendiri, dan juga Novita Handayani. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu abstrak, di mana ini merupakan gambaran dari apa yang akan kita ujikan nantinya, yang akan dibacakan oleh Saudari Amirul ya di sini. Baiklah, kepada Saudari Amirul dipersilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Lutfi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Untuk herbapatikan kebo atau Euphorbia hirta L adalah salah satu tanaman obat yang tergolong dalam famili Euphorbiaceae. Penggunaan E. hirta sebagai obat tradisional telah dilaporkan di beberapa daerah, yaitu termasuk di daerah Bali. Nah, secara tradisional, tanaman ini diketahui dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti radang tenggorokan, disentri, diare, asma, dan juga bronkitis, sehingga berpotensi sebagai alternatif bahan baku obat tradisional. Untuk dapat dikembangkan sebagai bahan obat tradisional, perlu diketahui terlebih dahulu kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada herba patikan kebo, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sebagai salah satu parameter standarisasi. Lanjut. Adapun untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada herba patikan kebo melalui screening fitokimia dan juga analisis kromatografi lapis tipis. Ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut etanol 75% dengan cara maserasi dan diperoleh rendemen ekstrak itu sebanyak 6,87%. Pengujian kandungan metabolit sekunder pada ekstrak herba patikan kebo itu dilakukan secara screening fitokimia. Selanjutnya, uji KLT dilakukan untuk mempertegas keberadaan golongan senyawa yang positif pada screening fitokimia dan mengetahui profil kromatografi dari ekstrak tersebut. Setelah diuji secara screening fitokimia dan juga telah dilakukan analisis KLT, diperoleh hasil herba patikan kebo yang digunakan dalam penelitian ini itu mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, steroid, dan anthraquinone. Sistem KLT yang digunakan dalam penelitian ini dapat memisahkan kandungan fitokimia tersebut dan memberikan hasil positif yang mempertegas hasil screening fitokimia. Dicukupkan dari saya, dikembalikan kepada Lutfi. Oke, baiklah, terima kasih. Itu dia gambaran ya, di mana dari apa yang akan kita ujikan nantinya. Baiklah, mungkin akan dilanjut dengan bahan yang akan disampaikan oleh Saudara Amar. Kepada Amar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Lutfi yang telah mempersilakan. Selanjutnya untuk bahan, itu rancangan penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk deskriptif, laboratorik yang dilakukan secara kualitatif dengan metode screening, fitokimia, dan KLT. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah seluruh bagian herba patikan kebo yang diambil di wilayah Denpasar pada bulan Januari 2017. Baik, untuk bahan yang pertama yaitu herba patikan kebo, yaitu Euphorbia hirta L. Untuk bahan kimianya itu ada HCl2N, NaOH 10%, Pb asetat, larutan AlCl3, larutan KOH 10%, FeCl3 5%, etil asetat, kloroform, metanol, normal heksan, butanol, asam asetat glasial, dan H2SO4 10%. Next. Selanjutnya itu ada preaksi. Preaksi yang digunakan itu ada preaksi Dargendorf, lalu preaksi Lieberman-Bouchard, lalu preaksi Mayer, dan etanol 75%.
Selanjutnya untuk metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama ekstraksi, yang kedua screening fitokimia. Di screening fitokimia ini ada uji alkaloid, uji flavonoid, uji tanin, uji triterpenoid atau steroid. Selanjutnya yaitu ada uji anthraquinone dan uji saponin. Baik, untuk metodenya yaitu yang digunakan kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ini digunakan untuk identifikasi senyawa flavonoid, identifikasi senyawa steroid, identifikasi senyawa tanin, dan identifikasi senyawa anthraquinone. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Amar karena telah menyampaikan ya mengenai tadi itu bahan dan juga metode yang akan digunakan nantinya. Baiklah, untuk data pengamatannya sendiri, ini akan dibawakan oleh saudara Albi. Kepada Albi, dipersilakan. Baik, terima kasih Lutfi. Dilanjutkan untuk data pengamatan hasil screening fitokimia. Jadi, screening fitokimia itu dilakukan secara kualitatif. Nah, hasilnya itu dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk gambar A, dilakukan uji alkaloid dengan reaksi Dragendorf dan Meyer. Untuk gambar B, dilakukan uji flavonoid dengan reaksi PB asetat 10% dan NaOH 20%. Untuk gambar C, dilakukan uji tanin dengan reaksi FeCl3 5%. Untuk gambar D, dilakukan uji steroid dengan reaksi Lieberman-Burkhardt. Dan untuk gambar D, dilakukan uji saponin dengan Aquades. Dan yang terakhir, untuk gambar F, dilakukan uji anthraquinone dengan reaksi NaOH 1N. Baik, dilanjutkan tabel hasil screening fitokimia. Untuk senyawa pertama yaitu senyawa alkaloid dengan reaksi Dragendorf. Dengan uji positifnya yaitu adanya endapan orange atau merah coklat. Setelah sampel diamati, ternyata tidak adanya endapan orange atau merah coklat, sehingga dapat disimpulkan senyawa ini negatif. Dilanjutkan dengan reaksi Meyer, yang uji positifnya adanya endapan putih atau kuning. Setelah sampel diamati, ternyata tidak terbentuk endapan putih atau kuning, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa ini negatif. Dilanjutkan pada senyawa kedua yaitu flavonoid, dengan reaksi PB asetat 10% dan NaOH 20%. Yang uji positifnya adanya endapan kuning. Setelah sampel diamati, ternyata benar adanya endapan kuning, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa ini positif. Dilanjutkan pada reaksi PB asetat 10% dan NaOH 20%. Yang uji positifnya terbentuknya warna kuning. Setelah sampel diamati, ternyata benar terbentuknya warna kuning, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel ini positif. Dilanjutkan pada senyawa yang ketiga yaitu tanin dengan reaksi FeCl3 5%. Yang uji positifnya terbentuknya warna hijau gelap atau biru. Setelah sampel diamati, ternyata benar terbentuknya warna hijau gelap atau biru, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa ini positif. Dilanjutkan pada senyawa yang keempat yaitu steroid dengan reaksi Lieberman-Burkhardt. Yang uji positifnya terbentuknya cincin kecoklatan violet dan cincin biru kehijauan atau steroid. Setelah diamati, ternyata terbentuknya cincin biru kehijauan atau steroid, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa ini positif. Pada senyawa yang kelima yaitu saponin dengan reaksi Aquades, yang uji positifnya terbentuk busa stabil, busa setinggi 1 cm selama 10 menit. Setelah sampel diamati, ternyata tidak terbentuknya busa stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa ini negatif. Dilanjutkan pada senyawa terakhir yaitu anthraquinone dengan reaksi NaOH 1N, yang uji positifnya terbentuknya warna merah. Setelah sampel diamati, ternyata benar terbentuknya warna merah, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa ini positif. Untuk yang positif pada tabel yang berwarna merah, dilanjutkan uji lanjutan yaitu uji KLT. Cukup sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Albi ya karena telah menyampaikan. Nah, dari hasil screening fitokimia ini udah terpampang ya bahwasannya ada beberapa yang memang nantinya akan diujikan dengan pengujian lanjutan. Dan untuk yang negatif mungkin nggak dilanjutin gitu. Baiklah, mungkin untuk pengujian selanjutnya bisa langsung di saat selanjutnya.
Baiklah, untuk yang pengujian pertama nih dari hasil senyawa-senyawa yang tadi akan diujikan, yaitu pada pengujian KLT senyawa flavonoid yang akan disampaikan oleh saudara Gibran. Kepada Gibran, dipersilahkan. Terima kasih Lutfi. Saya akan membacakan uji kromatografi lapis tipis senyawa flavonoid. Nah, yang digambar hasil KLT identifikasi senyawa golongan flavonoid ada A, B, C, D, E, F. Yang A, pengamatan pada sinar tampak. Yang B, pengamatan pada sinar UV 366 nm. Yang C, pengamatan pada sinar UV 254 nm. Yang D, pengamatan pada sinar tampak setelah DOP amonia. Dan yang E, pengamatan pada sinar UV 366 nm setelah DOP amonia. Yang F, pengamatan pada sinar UV 254 nm setelah diuapkan amonia. Ini adalah tabel hasil pengamatannya. Pada uji KLT senyawa golongan flavonoid menggunakan fase gerak BAA 1/4/5, yaitu yang dimana N-butanol berbanding asam asetat dan air 1/4/5-nya. Dan penampak pada noda uap amonia. LUN ini menghasilkan 6 spot noda dengan nilai RF 0,93, 0,87, 0,84, 0,76, 0,53, dan 0,46. Dari hasil KLT terlihat adanya noda berwarna kuning coklat setelah diuapkan dengan amonia dan berfluorensi biru pada UV 366 nm. Pada RF 0,76 yang diduga adalah senyawa golongan flavonoid. Warna bercak dari segi struktur flavonoid yang dimana pada sinar UV 366 nm sebelum diuapkan dengan amonia terdapat noda fluoresensi biru muda, dan setelah diuapkan dengan amonia yang terjadi perubahan warna sedikit atau tanpa perubahan atau menjadi fluoresensi muruh biru muda. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Gibran ya, karena telah menyampaikan. Jadi di sini kita udah tahu nih, dua pengujian tadi itu, ada pengujian pertama yaitu flavonoid. Baiklah, akan dilanjut dengan pengujian yang kedua, itu yang akan saya sampaikan pada pengujian KLT senyawa tanin dan Oke, baiklah. Dari pengujian ini, yaitu udah terlihat ya pada gambar pengujiannya, yaitu untuk hasil KLT spesifikasi senyawa golongan tanin, di mana untuk yang gambar A yaitu pengamatan pada sinar tampak, untuk yang B yaitu pengamatan pada sinar UV 366 nanometer, dan untuk yang C yaitu pengamatan pada sinar UV 254 nanometer, dan untuk yang D itu pengamatan pada sinar tampak setelah disemprot FeCl3 dengan kadar 5%. Dan untuk gambar yang E, yaitu pengamatan pada sinar UV 366 nanometer setelah disemprot FeCl3 dengan kadar 5%. Dan untuk gambar yang terakhir, itu gambar F, itu pengamatan pada sinar UV 254 nanometer setelah disemprot dengan FeCl3 5%. Baiklah, untuk hasil dari tabelnya ya, di mana pada penguji KLT senyawa golongan tanin ini menggunakan fase gerak, yaitu perbandingan antara metanol dengan air, yaitu 6:4. Dan diperoleh 4 spot hasil pemisahan dengan nilai RF-nya, yaitu 0,87, 0,82, 0,71, dan juga 0,07. Dan untuk identifikasi sementara sendiri, diduga pada RF 0,87. Itu adalah senyawa tanin karena terdapat noda berwarna hitam setelah disemprotkan dengan FeCl3 5%. Itu bisa dilihat pada tabel. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu uji KLT senyawa steroid, di mana pada uji ini dia contoh gambar pengujiannya. Dan untuk gambar yang pertama atau gambar yang A yaitu pengamatan pada sinar tampak, untuk yang B itu pengamatan pada sinar UV 366 nanometer, untuk yang gambar C yaitu pengamatan pada sinar UV 254 nanometer, dan untuk gambar yang D itu pengamatan pada sinar tampak setelah disemprot Lieberman-Burchard, dan untuk gambar yang E yaitu pengamatan pada sinar UV 366 nanometer setelah disemprot Lieberman-Burchard, dan untuk gambar yang terakhir atau gambar yang F yaitu pengamatan pada sinar UV 254 nanometer setelah disemprot Lieberman-Burchard. Dan untuk datanya udah terlihat ya di situ ya. Pada uji KLT senyawa golongan steroid menggunakan fase gerak kloroform yang berbanding dengan metanol, di mana perbandingannya yaitu 9:1,
Dan dari hasil elusi diperoleh 13 spot hasil pemisahan dengan nilai RF 0,96, 0,85, 0,80, 0,76, dan lainnya gitu. Bisa terlihat di tabel tersebut. Dan diduga pada RF 0,96, 0,62, dan 0,39 merupakan senyawa steroid karena adanya noda berwarna hijau biru setelah disemprot dengan reaksi Lieberman-Burchard. Oke, baiklah. Itu dia tadi pengujian dari tanin dan juga steroid ya. Baiklah, kita akan lanjut ke pengujian selanjutnya nih, yaitu uji KLT senyawa atraquinon yang akan disampaikan oleh saudari Novita. Kepada Novita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lutfi. Untuk selanjutnya ada uji KLT senyawa golongan atraquinon. Ini ada gambar yang A, itu pengamatan pada sinar tampak. Gambar B, pengamatan pada sinar UV 366 nm. Gambar C, pengamatan pada sinar UV 254 nm. Yang D, pengamatan pada sinar tampak setelah disemprot larutan KOH 10% dalam metanol. Gambar E, pengamatan pada sinar UV 366 nm disemprot larutan KOH 10% dalam metanol. Dan yang terakhir, gambar F, pengamatan pada sinar UV 254 nm setelah disemprot larutan KOH 10% dalam metanol. Ini ada tabel nilai RF hasil elusi ekstrak dengan fase gerak N-heksan banding etil asetat 3:7. Pada uji KLT atraquinon menggunakan fase gerak N-heksan banding etil asetat 3:7 dan diperoleh sebanyak 14 spot noda dengan nilai RF 0,91, 0,84, 0,79, 0,73, 0,67, 0,52, 0,39, 0,23, 0,19, 0,17, 0,15, 0,10, 0,06, dan 0,03. Fase gerak ini menghasilkan spot pemisahan paling banyak di antara fase gerak lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Diduga pada RF 0,79 dan 0,73 merupakan senyawa antraquinon karena terbentuk noda warna kuning setelah disemprot dengan larutan KOH 10% dalam metanol. Seperti yang terlihat pada gambar 5. Hasil ini juga menunjukkan bahwa eluen N-heksana banding etil asetat 3:7 merupakan eluen yang baik untuk pemisahan komponen dalam ekstrak herba patikan kebo. Selanjutnya, pembahasan. Dari hasil profil kromatografi yang telah didapatkan, diperoleh hasil senyawa metabolit sekunder yang positif terkandung pada ekstrak herba patikan kebo, yaitu senyawa golongan flavonoid, steroid, tanin, dan antraquinon. Pemisahan yang paling baik yaitu menggunakan eluen N-heksan banding etil asetat 3:7, karena dapat memberikan hasil pemisahan terbaik dengan 14 spot noda yang terlihat pada UV 366 nm. Dari salah satu aspek parameter spesifik yang salah satunya telah dilakukan, yaitu mengetahui senyawa metabolit sekunder secara kualitatif, maka herba patikan kebo yang tumbuh di Bali berpotensi dijadikan bahan obat tradisional. Namun perlu dilakukan penelitian dari aspek parameter yang lainnya. Dicukupkan dari saya, dikembalikan kepada Lutfi. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi udah mempresentasikan nih. Nah, tadi kan kita udah lihat ya bahwasanya tadi ada beberapa pengujian. Dari tadi itu ada pengujian flavonoid, terus antraquinon, terus tanin, steroid, dan juga sekarang yaitu waktu untuk kesimpulan dari pengujian-pengujian tersebut. Dan kesimpulannya akan disampaikan oleh saudari Amirul. Pada saudari Amirul, dipersilakan. Baik, terima kasih Lutfi atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memaparkan untuk kesimpulannya. Jadi, dari hasil percobaan ini itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, secara screening fitokimia dan kromatografi lapis tipis pada herba patikan kebo yang tumbuh di daerah Bali itu benar mengandung senyawa flavonoid, tanin, steroid, dan antraquinon. Adapun pada uji KLT senyawa golongan flavonoid itu tadi menggunakan fase gerak DAA dengan perbandingan 1:4:5 dan penampak noda uap amonia. Nah, pada RF 0,76 itu diduga terdapat golongan senyawa tersebut, ditandai adanya noda berwarna kuning coklat setelah diuapkan dengan amonia dan berfluoresensi biru pada UV 366 nm.
Kemudian pada uji KLT senyawa golongan tanin itu tadi menggunakan fase gerak metanol dan juga air dengan perbandingan 6:1. Nah, pada RF 0,87 itu diduga terdapat golongan senyawa tersebut ditandai adanya noda berwarna hitam setelah disemprot dengan FeCl3 5%. Selanjutnya, pada uji KLT senyawa golongan steroid itu tadi menggunakan fase gerak kloroform dan juga metanol dengan perbandingan 9:1. Nah, pada RF 0,96, 0,62, dan 0,39 itu diduga terdapat senyawa steroid. Ditandai adanya noda berwarna hijau biru setelah disemprot dengan reaksi Lieberman-Buchert. Lanjut. Yang terakhir, pada uji KLT senyawa golongan antrakuinon itu tadi menggunakan fase gerak N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 3:7. Nah, pada RF 0,79 dan juga 0,73 itu diduga terdapat senyawa golongan tersebut ditandai dengan terbentuknya noda warna kuning setelah disemprot dengan larutan KOH 10% di dalam metanol. Dicukupkan, dikembalikan pada Lutfi. Oke, terima kasih. Oke, itu dia ya presentasi dari kelompok kami. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mau mendengarkan, dan terima kasih juga kepada para yang mau mengkaji ya dan juga mempresentasikan dari kelompok saya. Dan harapannya mungkin dari teman-teman semua yang udah mendengarkan dari tadi itu bisa menyimak dan juga memahami gitu kira-kira proses-proses apa yang udah dilakukan dan juga kayak metode dan juga bahan apa gitu yang udah disiapkan tadinya. Baiklah, mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata, baik dari saya selaku moderator maupun dari teman-teman saya. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.